Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 10 TKR 2. Jumpa lagi dengan saya, wali kelas kalian, Pak Nanda, di pelajaran teknologi dasar otomotif. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, sekedar mengingatkan pada anak-anakku semua kelas 10 TKR 2 bahwasanya besok hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kalian akan diadakan pengukuran WIRPAK atau seragam kerja, pakaian kerja yang nantinya kalian gunakan pada saat praktek di bengkel. Akan dimulai jam 8 pagi. Jadi besok saya harap kalian datang ke sekolah untuk melakukan pengukuran seragam. Seluruh siswa kelas 10 TKR 2, tidak ada terkecuali. Kemudian untuk besok jangan lupa menggunakan masker, seragam yang rapi dan bersepatu. Kalau misalnya besok masih ada yang tidak menggunakan masker atau tidak bersepatu, saya tidak akan melayani kalian dalam pengukuran WIRPAK. Itu terserah kalian mau seperti apa nantinya, mau diambil ya silakan, enggak silakan. Cuma pada saat kalian bekerja di bengkel, saya nggak mau kalian menggunakan seragam sekolah kalian atau menggunakan baju bebas. Saya ingin pada saat praktek di bengkel kalian menggunakan WIRPAK, karena sesuai dengan anjuran pemerintah, tidak lama lagi kemungkinan untuk jurusan TKR, berdoa saja, bisa masuk ke sekolah. Hanya saja pembelajarannya produktif atau pembelajaran yang membutuhkan praktek seperti di bengkel. Dan saat ini masih kita upayakan dalam pengurusan berkas-berkas dari agar kalian nanti bisa masuk ke sekolah untuk melaksanakan praktikum. Nah, selanjutnya himbauan dari saya untuk kelas 10 TKR 2, kelas saya, silakan kalian gabung di grup kelas kalian, di grup kelas sesuai dengan mata pelajaran kalian, karena masih banyak sekali siswa-siswa yang belum masuk di kelas sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian untuk tugas-tugas jangan lupa, kalau misalnya kalian tidak mengerjakan ya terserah kalian, itu yang membutuhkan nilai adalah kalian. Saya cuma mengejar-ngejar kalian saja untuk nilai, jangan sampai ada yang kosong. Tugas jangan ada yang sampai tidak mengerjakan, karena nantinya kalau misalnya kalian kenaikan kelas, saya tidak akan membantu kalian. Kalau kalian mau tinggal kelas juga terserah kalian, itu hak kalian. Mau tinggal kelas juga nggak masalah. Kalau saya sih senang-senang aja. Kalau kalian yang nggak tahu mau seperti apa, mau tinggal kelas atau enggak, terserah kalian. Yang intinya kalau misalnya kalian tidak bisa saya atur, ya saya tidak akan bisa membantu kalian. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang tidak merespon tugas-tugasnya dan laporan ke saya. Kalau kelas 10 TKR 2 ini masih banyak anak-anak yang tidak bisa diatur. Itu ya Mas. Kemudian kita lanjut ke materi, karena kemarin kita sudah membahas mengenai undang-undang. Kita masuk ke penerapan prosedur K3 yang ada di bengkel. Nah, untuk prosedurnya apa saja? Yang pertama, bisa kalian catat, menggunakan WIRPAK pada saat berada di lingkungan bengkel, baik itu celana ataupun baju, dimana fungsi WIRPAK ini untuk melindungi bagian tubuh kalian dari adanya bahaya. Jadi pada saat kalian praktek berada di bengkel, wajib menggunakan yang namanya pakaian kerja.
jangan sampai pada saat kalian bekerja di bengkel kalian menggunakan seragam sekolah seperti seragam OSIS, batik, dan lain sebagainya. Harus menggunakan wear pack karena di bengkel pasti akan kotor, jelas pakaian kalian pasti akan kotor nanti jadinya. Wear pack kotor nggak masalah karena itu memang digunakan untuk bekerja. Terus kalau misalnya kalian berhubungan dengan api, wear pack itu bisa melindungi kalian dari percikan api. Kalau misalnya seragam-seragam yang lain kena api pasti lubang, terbakar. Kalau wear pack agak susah mas, karena dari bahannya sendiri wear pack itu agak sedikit tebal, beda dengan kain-kain yang digunakan untuk seragam. Kemudian yang kedua, memakai sepatu pada saat berada di bengkel untuk menghindari kejadian itu diinginkan. Nah, yang kedua ini kalian harus menggunakan sepatu pada saat bekerja di bengkel atau berada di area bengkel. Jangan sampai kalian apabila berada di bengkel kalian menggunakan sendal, apalagi pada saat bekerja. Bahaya sekali. Kalau bisa sepatu ya jangan sepatu sekolah. Kalau misalnya punya sepatu safety shoes, yang direkomendasikan ada sepatu safety shoes, di mana sepatu tersebut itu biasanya di ujung jarinya itu dilindungi dengan besi. Jadi ketika kalian tertimpa sesuatu di kaki kalian, ada besi yang melindungi jari-jari kalian karena tulang rawan kaki itu ada di jari kaki itu rawan, termasuk tulang rawan. Kemudian yang ketiga, menggunakan helm untuk melindungi kebetulan dari kepala. Nah, di bengkel kita ada helm beberapa saja. Jadi saya harapkan pada saat kalian nanti itu bekerja, baik itu mengelas atau praktek berhubungan dengan otomotif, kalian menggunakan helm untuk melindungi kepala agar pada saat terjadi benturan ataupun apa kalian tidak terluka. Karena K3 di bengkel itu sangat harus dijunjung, tidak hanya untuk keselamatan kalian saja, akan tetapi juga kalian harus menerapkannya untuk melindungi K3 dari barang tersebut. Contoh, kalau misalnya kalian hanya memikirkan K3 keselamatan kalian diri sendiri tapi tidak memikirkan mobil yang kalian servis, ya pasti akan remuk mas, kalian akan totalan, karena itu mobil bukan milik kamu, milik customer, milik orang, pasti komplain. Maka dari itu K3 di bengkel itu harus diterapkan tidak hanya untuk keselamatan diri kita sendiri, tapi barang dan bahan yang kalian gunakan pada saat praktek. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan, ada 3 materi, 3 penjelasan mengenai penerapan K3. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kalau misalnya kalian mau ingin mencatat semua ya silakan, ini silakan kalian catat semua. Setelah kalian catat, minggu depan kita akan membahas satu persatu, saya jelaskan semua, memakai helm kenapa, harus menggunakan kacamata, menggunakan sarung tangan, potong rambut, dan lain sebagainya. Dan untuk penjelasan kali ini cukup 3 saja dulu, kita lanjut minggu depan. Itu saja. Jangan lupa besok kalian berangkat jam 8 untuk melakukan pengukuran seragam. Kemudian yang belum join di pelajaran-pelajaran lain, silakan kalian join, karena tugas-tugas dan materi-materi akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru lewat grup tersebut, bukan dari saya. Kalau misalnya kalian tanya saya jauh nggak tahu, yang sekolah kalian. Saya cuma mendapatkan laporan kalau siswa kelas 10 TK RO2 tidak semua anak masuk di pembelajaran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.